Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan dari program Manajemen Informatika dengan NIM 39422300001. Dalam kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan judul Daya Guna dengan dosen Wabu Bapak Purwanto Miskom MM. Di era di mana teknologi semakin menjadi bagian integral dari hidup kita, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana manusia perlu berinteraksi dengan semakin krusial. Daya guna atau usability tidak hanya berhubungan dengan bagaimana kita menggunakan dan aplikasi, tapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan penggunanya. Kita langsung ke slide yang selanjutnya. Apa itu daya guna? Daya guna adalah tingkat kemudahan penggunaan suatu sistem komputer oleh pengguna untuk mencapai tujuan mereka secara efektif, efisien, dan memuaskan. Daya guna merupakan salah satu faktor terpenting dalam desain sistem komputer. Sistem yang mudah digunakan akan lebih disukai oleh pengguna dan akan lebih efektif dalam mencapai tujuan. Daya guna adalah kemudahan penggunaan suatu sistem komputer. Dengan kata lain, seberapa mudah pengguna untuk belajar, menggunakan, dan mencapai tujuan mereka dengan sistem tersebut. Sistem yang mudah digunakan akan lebih disukai oleh pengguna dan akan lebih efektif dalam mencapai tujuan. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi daya guna. Kemampuan belajar atau learnability. Kemudian bagi pengguna untuk mempelajari cara menggunakan sistem. Kemudian ada efisiensi, kemampuan pengguna untuk tugas dengan cepat dan mudah. Kemudian ada kemampuan diingat atau memorability. Kemudahan bagi pengguna untuk cara menggunakan sistem. Dan juga kesalahan dan keamanan dalam kurung errors and safety. Tingkat di mana sistem membantu pengguna menghadiri kesalahan dan menjaga keamanan. Kemudian ada kepuasan atau satisfaction. Tingkat di mana pengguna merasa puas dengan pengalaman mereka menggunakan sistem. Banyak faktor yang mempengaruhi daya guna suatu sistem. Beberapa faktor kunci termasuk kemampuan pengguna untuk mempelajari sistem dengan mudah, menyelesaikan tugas dengan cepat dan mudah, mengingat cara menggunakan sistem, menghindari kesalahan, dan merasa puas dengan pengalaman mereka menggunakan sistem. Kemudian ada prinsip-prinsip daya guna. Yang pertama konsistensi, kemudian prediktabilitas, kontrol pengguna atau user control, pengurangan beban memori, kesederhanaan dan efisiensi, kesalahan ditangani dengan baik atau errors and mistakes handle well. Ada juga informasi bermanfaat dan relevan. Kemudian ada juga yang terakhir estetika dan daya tarik, aesthetic and attractiveness. Itulah prinsip-prinsip daya guna.
Ada beberapa prinsip utama yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan daya guna suatu sistem. Prinsip-prinsip ini termasuk memastikan sistem konsisten, dapat diprediksi dan memberikan kontrol kepada pengguna. Sistem juga harus dirancang untuk meminimalkan beban memori pengguna menjadi sederhana dan efisien, membantu pengguna menghindari kesalahan, dan memberikan informasi yang bermanfaat dan relevan. Selain itu, sistem harus dirancang dengan estetika yang baik dan menarik untuk digunakan. Kemudian ada metode dan evaluasi daya guna. Yang pertama ada uji pengguna atau user testing. Metode ini melibatkan pengguna saat mereka menggunakan sistem untuk menyelesaikan tugas tertentu. Ada juga heuristik. Heuristik adalah aturan umum yang dapat digunakan untuk mengevaluasi daya guna suatu sistem. Kemudian ada survei kepuasan pengguna atau user satisfaction surveys. Survei ini dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna tentang pengalaman mereka menggunakan sistem. Kita dapat mengevaluasi daya guna suatu sistem dengan menggunakan berbagai metode. Salah satu metode yang paling umum adalah uji pengguna, di mana kita mengamati pengguna saat mereka menggunakan sistem untuk menyelesaikan tugas tertentu. Kita juga dapat menggunakan heuristik yang merupakan aturan umum yang dapat digunakan. Untuk sementara sebatas ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan kata-kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.